Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Ratnasari dari kelas 4C Manajemen, NIM 119106232245. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen Siswa Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di SMA Negeri 2 Bungaraya, Kabupaten Siak. Pembahasan yang pertama yaitu tentang bab 1 pendahuluan latar belakang. Perilaku konsumtif adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam mengkonsumsi suatu barang tanpa didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, melainkan lebih pada pertimbangan pemuasan atau keinginan. Rasional berarti kemampuan dan kemauan manusia untuk bersikap dan bertindak dengan menggunakan akal sehat dalam menentukan sebuah pilihan. Tindakan manusia yang dilandasi atas dasar pilihan yang terbaik dan paling menguntungkan merupakan tindakan ekonomi manusia yang rasional. Kemudian terdapat 3 prinsip dasar dalam rasionalitas ekonomi, yaitu kelengkapan, kemudian transitivitas, dan kesinambungan. Rasionalitas ekonomi seseorang terbentuk melalui proses belajar yang panjang dan merupakan proses internalisasi dari lingkungan belajarnya, baik itu dari pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Lingkungan belajar tersebut merupakan tempat yang sangat memberikan dampak terhadap keberlangsungan proses belajarnya. Selanjutnya yaitu penegasan istilah. Di sini, peneliti akan menegaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul penelitian ini. Yang pertama, analisis. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Yang kedua yaitu rasionalitas ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Rasionalitas adalah suatu kepentingan atau keputusan dan secara bersamaan tetap konsisten pada pilihannya berdasarkan tujuan yang hendak dicapai untuk memaksimalkan kesejahteraan umumnya. Jadi, rasionalitas ekonomi adalah tindakan untuk memenuhi kebutuhan atas barang-barang dengan cara melakukan pilihan sesuai dengan akal sehat serta untuk mencapai kesejahteraan umumnya. Yang ketiga yaitu perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi adalah proses dan suatu aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pemilihan, pembelian, penggunaan, serta adanya pengevaluasi barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan keinginannya. Selanjutnya yaitu tentang bab 2 kajian teori. Yang pertama, perilaku konsumsi. Menurut Schiffman dan Canuck, istilah perilaku konsumen merujuk kepada perilaku konsumen yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk barang dan produk jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Tujuan yang ingin dicapai oleh konsumen adalah yang pertama barang. Barang adalah benda dan jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh manfaat atau kegunaannya. Barang yang dikonsumsi mempunyai sifat makin banyak dikonsumsi, makin besar pula manfaat yang diperoleh.
Yang kedua yaitu utilitas. Utilitas adalah manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi barang. Utilitas juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh konsumen. Yang ketiga yaitu hukum pertambahan manfaat yang makin menurut. Pada awalnya penambahan konsumsi satu barang akan memberi tambahan utilitas yang besar, tetapi makin lama pertambahan itu bukan saja makin menurun, bahkan menjadi negatif. Yang keempat yaitu konsistensi preferensi. Konsep preferensi berkaitan dengan kemampuan konsumen menyusun prioritas pilihan agar dapat mengambil keputusan. Yang kelima yaitu pengetahuan sempurna. Konsumen diasumsikan memiliki informasi atau pengetahuan yang sempurna berkaitan dengan keputusan konsumsinya. Mereka tahu persis kualitas barang, kapasitas produk, teknologi yang digunakan, bahkan harga di barang di pasar. Mereka mampu memprediksi jumlah penerimaan untuk suatu periode konsumsi. Yang kedua yaitu rasionalitas ekonomi. Menurut Jack Hirschhalifer dan David dalam Adiwarm A-Karim, perilaku rasional dapat mempunyai dua makna, yaitu metode dan hasil. Dalam makna metode, perilaku rasional berarti tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan atau emosi. Sedangkan dalam makna hasil, perilaku rasional berarti tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu tipe rasionalitas. Ada dua tipe rasionalitas baik individu maupun kolektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe rasionalitas yang didasarkan atas kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu faktor-faktor motif rasional. Menurut Ali Hasan, faktor-faktor dari motif rasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan investasi. Yang kedua, efisiensi dalam penggunaan. Yang ketiga, kehandalan dalam kualitas dan penggunaan. Yang keempat, peningkatan laba. Yang kelima, kebersihan. Yang keenam, murah dalam pembelian. Yang ketujuh, perlindungan dan keamanan. Yang kedelapan, nilai tambah ekonomi. 5. Prinsip-prinsip rasionalitas ekonomi. Yang pertama yaitu kelengkapan atau completeness. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara dua keadaan. Yang kedua yaitu transitivitas atau transitivity. Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Yang ketiga yaitu kesinambungan atau continuity. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai daripada produk B. 6. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang hendak melakukan pemilihan, ia harus memiliki pilihan alternatif. Menurut Shifman dan Canuck, mengemukakan ada 4 macam pandangan atau perspektif dari model konsumen, yaitu pandangan ekonomi, pandangan pasif, pandangan kognitif, dan pandangan emosional. 7. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Menurut Tati Suryani, pengambilan keputusan konsumen mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Di sini konsumen mempersepsikan perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan situasi aktual yang memadai untuk membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. Yang kedua yaitu mencari informasi. Di sini konsumen mencari informasi yang disimpan di dalam ingatan atau mendapatkan informasi yang relevan dengan keputusan dari lingkungan. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif.
Di sini konsumen mengevaluasi pilihan berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dan menyempitkan pilihan hingga alternatif yang dipilih. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Di sini konsumen memperoleh alternatif yang dipilih atau mengganti yang didapat. Yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Di sini, konsumen mengevaluasi apabila alternatif yang dipilih memenuhi kebutuhan dan harapan. Yang selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang A, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi sosial atau fenomena yang dirancang untuk mendapatkan suatu informasi dalam keadaan sekarang. Penelitian deskriptif juga dilaksanakan untuk mengembangkan tujuan yang luas dari ilmu pengetahuan, biasanya untuk mengembangkan ilmu yang mendasari masalah dalam penjelasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengambilan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi ilmiah. Yang B yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei sampai bulan Juli pada semester genap tahun ajaran 2020 sampai 2021 di SMA 2 Bungaraya yang terletak di Jalan Raja Kecik, Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Pemilihan lokasi ini didasari atas alasan bahwa persoalan-persoalan yang dikaji oleh peneliti ada di lokasi tersebut. C. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 10, 11, dan 12 IPS di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bungaraya, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah analisis rasionalitas perilaku konsumsi siswa jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bungaraya, Kabupaten Siak. D. Populasi dan sampel. Pertama, populasi. Populasi merupakan keseluruhan jumlah subjek atau sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa jurusan IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bungaraya yang berjumlah 184 orang. Yang kedua yaitu sampel. Sampel merupakan populasi atau subjek yang dipilih untuk ditetapkan sebagai sumber data atau sumber informasi penelitian. Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel, Ari Kunto mengemukakan bahwa untuk sekedar ancang-ancang, maka apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dan jika subjeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil antara 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau bisa lebih. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan rumus dari Solvin. E. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, angket. Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Teknik angket ini dalam penelitian guna untuk mendapatkan data analisis tentang rasionalitas perilaku konsumsi ekonomi siswa jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bungaraya, Kabupaten Siak. Angket yang digunakan adalah angket tertutup dan menggunakan model skala Likert. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau objek penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak. Peneliti memberi pertanyaan kepada narasumber
dan narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut kepada peneliti. Teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur. Wawancara di sini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari siswa sekolah menengah atas Negeri 2 Bungaya jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara atau teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik ini dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data nama-nama siswa yang diteliti dan digunakan untuk mengetahui sejarah sekolah, sarana prasarana sekolah, kurikulum yang digunakan serta keadaan siswa dan gurunya. Data ini diperoleh dari TU di sekolah dan pihak-pihak terkait. Selain itu, peneliti juga menggunakan cara mengambil foto setiap kegiatan sebagai pendokumentasian dalam penelitian. F. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang kejadian atau gejala sosial. Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator-indikator tersebut dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan. Sesuai dengan penelitian yaitu untuk mengukur tingkat rasionalis ekonomi siswa, maka pembobotan item angka dilakukan sebagai berikut. Selalu (SL), sering SR, kadang-kadang KD, jarang JR, dan tidak pernah TP.